Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami beranggotakan Galih, Fauzi, Rasif, dan Vicky akan presentasi laporan kerja praktik PPSDM Cepu dengan judul identifikasi potensi akuifer menggunakan metode geolistik resistivitas studi dengan alat instrumentasi Superstring R8 IP studi kasus Kecamatan Cepu, Gunung Tubar, dan Kabupaten Blora di Jawa Tengah dengan pembimbing utama Pak Juan Pandu dan pembimbing 2 Pak Abdul Wahid dari PPSDM. Next. Ini outline yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini yaitu ada pendahuluan, lalu geologi regional, dasar teori, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Next. Silakan, Diki. Seperti sesuai dengan judul kami bahwa kami mengangkat identifikasi potensi aquifer. Tentunya erat kaitannya dengan air tanah. Nah, seperti yang kita ketahui semua bahwa distribusi air di permukaan bumi ini tidak merata, bahkan sangat kontras seperti halnya dengan air laut dan air tawar. Padahal air tawar ini menjadi salah satu penopang dalam kebutuhan kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, namun pemakaian air tanah ini untuk dapat mencukupi kebutuhan diperlukan adanya studi di bawah permukaan bumi dalam mengidentifikasi sumber dari air tanah tersebut. Dan salah satu penyelidikan yang dapat dilakukan pada tahapan awal survei eksplorasi air tanah adalah dengan cara melalui metode geolistik tahanan jenis. Berangkat dari hal itu, kami memiliki beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana cara supaya dapat mengidentifikasi potensi aquifer dan karakteristik litologinya menggunakan metode geodistrik. Dan tujuan kami dalam pertanyaan ini adalah terdapat dua, yaitu mengetahui letak kedalaman serta potensi adanya air bawah tanah dan karakteristik lapisan batuan bawah tanah tersebut di dua kecamatan, Cepu dan Gunung yang keduanya berada di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah. Oleh karena itu, perlu ditinjau geologi regional dari kedua kecamatan tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Baik, masuk ke geologi regional. Secara fisiografi, daerah penelitian merupakan zona Rembang. Zona Rembang itu di dalam stratigrafi Mandala Rembang, di mana adalah bagian dari cekungan sedimentasi Jawa Timur bagian utara. Bisa dilihat di sini ada peta fisiografi bagian tengah dan timur Pulau Jawa, dengan kotak hitam itu adalah sebagai daerah penelitian. Next. Melalui beberapa perkembangan dan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa stratigrafi Mandala Rembang itu tersusun atas 15 satuan dari tua hingga muda, di mana yang paling tua adalah batuan pratersier, hingga yang paling muda adalah Undak Solo. Next. Adapun pembahasan masing-masing untuk satuan stratigrafi pada lokasi penelitian, yaitu ada 3, formasi ledok, formasi mundu, dan formasi lidah, di mana formasi lidah itu dominannya batu lempung, lalu ada sisipan batu pasir juga dan batu gamping. Lalu formasi mundu itu lebih ke dominansinya ke napal. Lalu formasi ledok itu batu gamping. Next. Bisa dilihat juga di sini ada lembar geologi Ngawi dan Bojonegoro. Kotak merah adalah lokasi penelitian kita. Next. Lalu masuk ke dasar teori yang akan dijelaskan oleh Mas Gali. Silakan. Ya. Pada penelitian ini kami akan menggunakan resistivitas yang merupakan metode resistivitas yang merupakan salah satu metode geodistrik. Metode ini memanfaatkan sifat aliran listrik atau dalam spesifiknya resistivitas untuk mengidentifikasi fitur-fitur di bawah permukaan bumi. Dan berdasarkan pada tujuan penelitian, metode ini dibagi menjadi mapping dan sounding, di mana mapping mempelajari variasi resistivitas lapisan bawah tanah permukaan secara horizontal, sedangkan sounding mengidentifikasi resistivitas lapisan bawah tanah permukaan bumi secara vertikal. Pada metode ini, pengukuran pada satu titik ukur dilakukan dengan cara mengubah-ubah jarak elektroda. Lanjut. Kemudian ada konfigurasi Werner yang merupakan
konfigurasi untuk mapping. Pada konfigurasi ini, susunan jarak spasi sama panjang. Dan jarak antara elektroda arus adalah 3 kali jarak elektroda potensial. Dengan titik soundingnya adalah A/2, maka jarak masing-masing elektroda arus dengan titik soundingnya adalah 3A/2. Dan target kedalaman yang mampu dicapai pada metode ini adalah A/2, di mana A adalah jarak antara elektroda tegangan. Lanjut. Kemudian konfigurasi Schlumberger ini digunakan pada sounding. Tidak seperti konfigurasi Wiener, jarak elektroda arus dapat diubah tidak sama dengan jarak elektroda potensial. Dan nilai ekstensitas konfigurasi ini dapat bersekitar antara 1/3 sampai 1/5. Pada konfigurasi ini, jarak antara arus dan elektroda bervariasi sehingga yang dibedakan hanya bentangan arus. Konfigurasi ini sering digunakan untuk mencari sumber air. Lanjut. Kemudian ini adalah resistivitas batuan. Kami menggunakan sumber dari Telford dan kawan-kawan dan dari BSN untuk membedakan berbagai jenis teknologi. Lanjut. Kemudian untuk menentukan konfigurasi dalam metode geolistrik, perlu diperhatikan apa yang ingin didapat dari survei tersebut. Seperti misal yang harus dipertimbangkan adalah tipe struktur yang hendak dicari, kemudian sensitivitas kemudian kedalaman struktur yang dicari, lalu sensitivitas array secara vertikal dan horizontal, dan kekuatan signal. Di sini dipaparkan perbandingan antara beberapa konfigurasi geolistrik. Lanjut. Kemudian metodologi, kami menggunakan data yang diambil pada 3 desa berikut, yaitu Desa Galup, Menggung, dan Kentong, yang berada di sekitar Kecamatan Cepu dan Kedung Tuban. Lanjut. Untuk Desa Menggung, panjang lintasan yang digunakan adalah 165 meter dengan spasi elektroda 3 meter. Dan konfigurasi yang digunakan adalah konfigurasi Schlumberger. Lanjut. Kemudian panjang lintasan di Kentong, panjang lintasan 275 meter dengan spasi elektroda 5 meter dan konfigurasi Wiener. Lanjut. Di Galup, panjang lintasan 220 meter dengan spasi elektroda 5 meter dan konfigurasi Schlumberger. Lanjut. Kemudian berikut adalah peralatan yang kami gunakan, dapat dilihat pada gambar berikut. Salah satu alatnya adalah Superstring R8/IP tambah 56. Lanjut. Kemudian berikut adalah pengambilan data dan pengolahan data yang kami lakukan di sini, di mana pengambilan data melibatkan pembuatan command, pengetesan tes kontak, dan pengambilan akuisisi data dan pengecekan data. Kemudian pengolahan data melibatkan perhitungan RDPK, RO, dan kedalaman. Kemudian pengolahan dan akhirnya mendapatkan procedure section yang dibahas dan diinterpretasi untuk mendapat kesimpulan. Lanjut. Berikut adalah rangkuman dari konfigurasi panjang lintasan dan space yang digunakan pada akuisisi data di lokasi yang kami gunakan. Lanjut. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan akan dibahas oleh teman saya. Oke, ya, jadi ini merupakan penampang dari Desa Menggung. Ini
sebelumnya data yang digunakan ini merupakan data sekunder, di mana ini diolah dengan menggunakan software residu inversi untuk menambahkan tampilan dua dimensi penampang resistivitas dari struktur lapisan tanah bawah permukaan. Penampang ini menghasilkan skala warna yang berbeda-beda, di mana warna ini mewakili resistivitas yang dapat merepresentasikan sifat resistivitas batuan yang berbeda-beda. Lalu metode inversi pada pengolahan ini yang digunakan itu optimally square yang dengan teknik robust constraint inversion. Lalu dari hasil penampang ini terdapat 3 penampang, yaitu yang pertama measure apparent resistivity restriction, di mana hasil ini merupakan sifat resistivitas hasil pengukuran yang terdapat di lapangan yang belum dilakukan inversi. Lalu gambar yang kedua yaitu calculate apparent resistivity, merupakan nilai hasil perhitungan dalam proses di studi inversinya. Lalu gambar yang terakhir itu hasil inverse model resistivity selection. Hasil ini yang telah diproses dengan inversi menggunakan least square. Lalu di sini juga dapat dilihat ini merupakan konfigurasi Schlumberger dengan iterasi 3, errornya 3%, panjang lintasannya 165 meter dan kedalamannya 31 meter. Next. Ini merupakan mitologi dari Menggung, bahwa ini formasi pada titik ini yaitu berada di formasi lidah dengan dia berupa batu gamping pasiran, lempung, dan batu pasir. Pada titik ini juga dia pada pembahasan sebelumnya terdapat penampilan peta yang menunjukkan titik ini itu berdekatan dengan Sungai Bengawan Solo, dan di sini juga formasinya terdapat aluvium, yaitu endapan sungai. Next. Ini merupakan nilai dari inversinya bahwa pada ini kedalaman 0,75 hingga 3 meter ini dia resistivitasnya cukup rendah, antara 1 hingga 5 meter. Dengan warna itu dia biru muda dan hijau. Litologinya ini dia berupa lempung dan dia merupakan aquicud. Lalu kedalaman 7 hingga 20 meter itu dia resistivitasnya tinggi, hingga 14 dari 5 hingga 14 meter dengan warna kuning hingga ungu. Dia tipologinya batu gamping pasiran dan batu pasir, dengan keterangannya yaitu dia merupakan zona aquifer yang tertekan. Lalu pada kedalaman yang paling dasar yaitu hingga 31 meter itu dia resistivitasnya cukup rendah juga. Dia berwarna hijau hingga biru tua dengan mitologi ilmu pasiran dia merupakan aquifer. Di mana di sini zona aquifer tertekan dia karena berada di tengah di atas di pertengahan litologi lapisan yang lempung, di mana aquifer di sini dia dapat meloloskan air, namun hanya sedikit, atau bisa dibilang tidak terlalu dapat menampung air. Aquifer pun sama, namun masih dapat menampung air sedikit. Next. Lalu selanjutnya oleh teman saya, silakan. Lalu pada daerah Kentong, saya lihat di sini iterasinya 5 dan errornya sangat kecil 1,21% dengan panjang lintasan yang cukup panjang dengan panjang lintasan 275 meter dan kedalaman yang didapatkan adalah 33,8 meter. Konfigurasi ini menggunakan Wenner. Bisa dilihat di sini yang berwarna merah itu dianggap zona aquifer. Hasil detailnya bisa selanjutnya. Next. Ya, di sini yang kita dapatkan pada kedalaman 1,26 meter sampai 2 meter dan 15,9 meter sampai 33,8 meter dengan resistivitas 3 sampai 11 meter, di mana ditunjukkan berwarna kuning, hijau dan hijau kuning. Itu litologinya lempung, bisa kita interpretasikan sebagai aquiclut.
Lalu selanjutnya ada di kedalaman 6 meter sampai 33 meter dengan resistivitas 0,5 sampai 1, ini resistivitasnya sangat rendah dengan warna biru tua sampai biru muda. Itu litologinya pasiran tersaturasi air payau dengan interpretasinya adalah akuitar. Lalu di kedalaman 5 meter sampai 16,9 meter resistivitas cukup tinggi, 15 ohm meter sampai 40 ohm meter berwarna merah sampai ungu, itu adalah batu lempung pasiran, di mana di situ diidentifikasikan sebagai aquifer. Next. Oke, selanjutnya lokasi terakhir dari 3 lokasi penelitian kami adalah berada di Desa Galuk. Di Desa Galuk ini kami menggunakan konfigurasi selam bersih dengan pengolahan dan iterasinya 5 kali yang menghasilkan error relatif sangat kecil yaitu 0,95%. Dan panjang lintasan ini sebesar 220 meter dan menghasilkan kedalaman sekitar 42 meter. Nah, dapat dilihat dari kebetulan di penampang ini dari atas ke bawah mengalami penurunan resistivitas, dan untuk melakukan validasinya kita menggunakan interpretasi litologi yang digunakan peta lembar geologi di lembar Ngawi dan kolom stratigrafi yang menggunakan formasi mundu. Dapat dilihat pada lembar geologi Ngawi ini lokasi penelitian berada di formasi mundu yang dimana litologi terdiri dari napal dan gamping pasiran, pasir, dan lempung. Sedangkan hal ini juga berkorelasi dengan stratigrafi regionalnya yang berlokasi di formasi mundu, di mana pada kedalaman dangkal terdapat perulangan antar batu gamping pasiran dan pasir napalan, sehingga dapat kita asumsikan bahwa litologi yang umum dalam lokasi penelitian kami adalah yang berada di Desa Galuk itu berupa napal, batu gamping pasiran, lempung, dan batu pasir. Dengan mengetahui litologi dan mengetahui klasifikasi resistivitas batuannya, maka kami dapat mengklasifikasinya menjadi beberapa zona. Yang pertama, pada kedalaman 0 sampai 10 meter, ini terdapat 2 nilai kelompok variasi, yaitu resistivitas yang sedang antara 3,74 sampai 7 meter, yang dimana dengan warna hijau kuning. Kemudian litologinya ini dia berupa batu gamping pasiran dan pasir sisipan napal. Dan di kedalaman dangkal ini resistnya ada resist yang sedang hingga resist sangat tinggi. Dan dengan adanya interpretasi sebagai berikut, maka kita asumsikan lapisan tersebut merupakan lapisan aquicrute. Sedangkan pada kedalaman 10-42 meter didominasi dengan resistivitas yang sangat rendah, antara 0 hingga sampai 3 ohm meter yang ditandai dengan warna biru, sehingga hal ini bisa diinterpretasikan sebagai batu pasir yang mengandung adanya air tanah yang dapat diasumsikan sebagai aquifer potensi dari air tanah tersebut. Dari ketiga analisis tersebut, maka dapat ditemukan suatu kesimpulan. Baik, kesimpulannya bahwa yang pertama, resistivitas tinggi pada Desa Galuk diidentifikasi sebagai batu gamping pasiran yang tersebar pada kedalaman 0 sampai 10 meter. Dengan bentangan lainnya 16,24, 32, 40,44 dan 204 hingga 216 meter. Batu gamping pasiran ini tersebut berulang dengan batuan napal berkorelasi dengan kolom stratigrafi formasi mundu, sedangkan resistivitas rendah diinterpretasikan sebagai aquifer pasir pada kedalaman 10 hingga 42 meter sesuai dengan pasir napalan anggota Sulawesi yang memiliki porositas sedang 50 meter. Lalu pada Desa Menggung didapatkan 2 litologi dominan, yaitu lempung dengan nilai 1 hingga 9,8 ohm pada kedalaman 0 hingga 33 meter, dan pasir yang lebih dari 9 ohm meter pada kedalaman 3 hingga 20 meter. Aquifer pada daerah ini yaitu aquifer tertekan atau confine. Lalu pada Desa Kentong, 3 litologi diinterpretasikan berdasarkan informasi litologi aluvium dan informasi lidah. Pertama, lempung dari 3 hingga 11 ohm pada kedalaman 1 hingga 2 meter dan 15 hingga 33 meter. Lalu pasir tersaturasi air payau 0,5 hingga 1 ohm pada kedalaman 6 hingga 33 meter berwarna biru muda hingga biru tua dengan nilai resistivitas rendah, serta lapisan batu lempung pasiran kedalaman dengan nilai resistivitas 15 hingga 40 ohm pada kedalaman 5 hingga 16 meter yang diidentifikasikan sebagai zona aquifer.
bahwa di sini juga menurut Keiray bahwa rentan nilai yang rendah 1 hingga 100 meter itu umumnya yaitu lempung, sedangkan yang di atas 10 hingga 1.500 meter itu dia batu pasir. Namun ini juga berkaitan dengan geologi dan formasi batuannya juga, apabila bisa jadi nilai resist tinggi juga dia merupakan batu lempung dan sebaliknya. Next. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.